Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi Bu. Ya baiklah, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda karena telah hadir dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang bimbingan kelompok. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa untuk memimpin doa? Saya Bu. Kepada Ananda disilakan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa dengan kepercayaan masing-masing. Membaca doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Agil. Dengan berdoa tadi, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan Anda semua bisa tetap semangat pada akhir kegiatan hari ini. Amin. Ya, baiklah. Sebelumnya, apakah Anda sudah kenal sama Ibu? Belum. Ya, kalau belum, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Deva Aulia, tempat tanggal lahir Ibu di Kasang 23 November 1999 dan Ibu berkuliah di STKIP PGRI Sumatera Barat dan alhamdulillah Ibu menjadi guru di sekolah ini. Jadi Ibu adalah guru BK baru kalian. Nah, selanjutnya apakah Ananda ada yang mau ditanyakan tentang? Ya. Kalau enggak, baiklah Ananda. Apa? Hobi Ibu apa? Kalau hobi Ibu berenang. Jadi Ananda sudah kenal kan sama Ibu? Ya Bu. Udah. Di antara kalian apakah kalian sudah kenal? Belum. Ya, kalau belum lebih baik kita Ananda memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak Sayang. Baiklah, perkenalkan diri dimulai dari sebelah kanan Ibu pada Ananda. Perkenalkan, nama saya Ida Nufitri, tempat tinggal Kasang, asal sekolah SMP di Kota Nganan. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Latifah Rois, tempat tinggal di Kasang, asal sekolah SMP 3 Batangan. Perkenalkan, nama saya Agil Chania, bertempat tinggal di Kasang, bersekolah di SMP 3 Batangan. Perkenalkan, nama saya Marta Gipani, bertempat tinggal di Kasang, SMP 3 Batangan. Ya, kalian satu kampung ya. Iya Bu. Ya, baiklah. Kasang Citi. Berarti Ananda semua sudah kenal dan Ibu juga udah kenal Ananda. Kita lanjut aja ke kegiatan pada hari ini. Sebelumnya apakah Ananda sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Kalau belum berarti Ananda belum tahu apa itu tentang bimbingan kelompok. Ya. Ya baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dimana yang terdiri dari 2 sampai 8 orang, yaitu dalam membahas suatu masalah pribadi atau yang sedang booming-boomingnya. Dan di sini bimbingan kelompok itu mempunyai tujuan. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah. Yang kedua, menambah wawasan Ananda dalam kegiatan ini. Dan yang ketiga, untuk mempelancarkan komunikasi Ananda antara teman dengan orang lain dan bisa untuk mengajarkan Anda untuk berkomunikasi dengan baik. Sampai di sini apakah Anda sudah paham? Paham. Dan juga di dalam bimbingan kelompok ini yaitu mempunyai 4 azas. Yang pertama itu azas kerahasiaan, yaitu dimana kita di apa yang kita bahas Ananda harus bisa merahasiakan dan tidak boleh orang lain atau orang luar mengetahui apa yang telah kita bahas. Yang kedua yaitu azas kesukarelaan, di mana Ananda datang ke sini tanpa ada unsur kepaksaan. Yang selanjutnya yang ketiga azas keterbukaan. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini Ananda bisa terbuka dalam memberikan pendapat. Yang selanjutnya yaitu azas kenormatifan, yaitu di mana kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan mengikuti norma-norma yang telah ditentukan. Nah, sampai di sini apakah Anda sudah paham? Paham. Ya, kalau paham, siapa yang bisa mengulang kembali yang setelah Ibu jelaskan?
Saya Bu. Ya, kepada Agil. Baiklah, saya akan menjelaskan yang apa yang dijelaskan oleh Ibu yang tadi. Jadi bimbingan kelompok adalah satu kegiatan yang terdiri dari 2 sampai 8 orang yang membahas tentang masalah yang booming-boomingnya. Ya, terima kasih kepada Agil dan kita beri aplaus buat Agil. Nah, sebelum kita lanjut ke topik yang akan kita bahas, Ibu ada suatu permainan atau speaking. Jadi di sini permainan ini yaitu bertujuan untuk membuat apakah Ananda fokus dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, permainan atau speaking itu yaitu misalkan Ibu bilang gajah itu besar dan semut itu kecil, dan yang selanjutnya yaitu ular itu panjang. Jadi ada 3 pertanyaan. Nah, apakah Ananda sudah paham? Paham. Nah, siapa yang nanti yang salah akan kita beri hukuman. Nah, baiklah, kita mulai ya. Nah, gajah itu Besar. semut itu Kecil. ular itu Panjang. Ya, siapa yang salah? Agil. Ya, kepada Agil, karena Agil salah kita beri hukuman kepada Agil. Apa hukuman buat Agil? Bernyanyi. Ya, Agil bisa menyanyi? Bisa dong. Bisa. Ya, kalau bisa coba. Mau nyanyi apa? Cinta. Cinta. Korban jiwa. Ya, lanjut kepada Agil. Cinta. Apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Lah, Bu. Ya, kita beri aplaus buat Agil. Nah, mudah-mudahan Anda semangat ya dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Amin. Ananda siapkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap. Nah, baiklah, kita sekarang masuk ke dalam topik yang akan kita bahas. Topik apa yang kita bahas hari ini? Narkoba, Bu. Ya, baiklah, Tauran, kita Bu. bisa memberikan pendapat masing-masing. Yang dimulai dari sebelah kanan Ibu. Narkoba, Bu. Ya, narkoba. Lanjut. Tawuran. Ya, lanjut. Pergaulan bebas. Dah. Tawuran. Ya, karena banyak tawuran, kita bahas tentang tawuran. Kalian semua setuju kan? Setuju. Ya, baiklah, kita membahas tentang tawuran. Di sini siapa yang tahu apa itu tawuran? Saya, Bu. Ya, kepada Latifah. Tawuran adalah perselisihan yang terjadi sesama pelajar. Ya, bagus, Latifah. Jadi, baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu tawuran. Tawuran adalah yang terjadi pertengkaran atau perkelahian antara pelajar karena adanya rasa iri, emosi, dan tidak bisa mengendalikan emosi. Dan penyebab tawuran ini yaitu ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Jadi siapa yang tahu apa itu faktor internal dan eksternal? Internal dari luar, eksternal dari dalam. Enggak, salah. Tapi bagus sudah mengeluarkan pendapat. Jadi faktor internal itu adalah faktor yang berasal dalam diri seseorang, dan faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang. Jadi faktor penyebab itu yang berasal dari internal, yaitu yang pertama itu tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi siswa yang terjadi tawuran itu tidak bisa mengendalikan emosi, hanya mengedepankan cuman bisa mengedepankan emosinya. Yang kedua yaitu kurangnya kendali atau dengan sikap yang tidak bisa ditenangkan. Jadi dengan itu dia hanya mengeluarkan kekerasannya. Dan yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu di mana faktor yang berasal dari luar diri seseorang, di luar diri individu seseorang. Jadi faktor internal itu yang pertama yaitu pergaulan atau yang diajak teman. Di sini dia melakukan tawuran itu karena diajak oleh temannya.
yang kedua yaitu kurangnya awasan dari orang tua, dan yang ketiga kurangnya awasan dari guru. Sampai di sini apakah Anda sudah paham? Paham. Nah, jadi tawuran itu sangat merugikan diri kita sendiri karena bisa membuat kita jadi celaka dan proses pelajaran jadi tertunda dan tidak bisa menjalankan pelajaran dengan baik. Dan cara mengatasi tawuran itu yang pertama yaitu kita bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang tertentu. Yang kedua, kita bisa melaporkan kepada orang tuanya di mana individu tersebut telah melakukan tawuran. Yang ketiga, bisa juga kita berkonsultasi kepada guru BK tentang permasalahan yang telah terjadi. Nah, sampai di sini apakah Anda sudah paham? Paham. Apakah ada yang mau Anda tanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, baiklah. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa? Agil bisa? Tidak, Bu. Ya. Latifa bisa? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak, baiklah Ibu akan menjelaskan atau menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini itu membahas tentang tawuran. Jadi tawuran itu adalah suatu pertengkaran atau perkelahian antar pelajar di mana yang berasal dari yang disebabkan oleh iri, dengki, dan tidak bisa mengatasi emosi. Jadi kalian yang masih pelajar jangan sampai Ananda melakukan tawuran tersebut karena dapat membahayakan dan merugikan diri kalian sendiri. Nah, jadi kalau Ananda sudah paham, sampai di sini kegiatan kita hari ini. Misalkan kalau ada yang Ananda tanyakan atau ada keperluan bisa menemui Ibu. Nah, ucapkan terima kasih kepada Ananda karena sudah mengikuti kegiatan hari ini dan tetap semangat sampai akhir kegiatan. Nah, sebelum Ibu tutup, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kejanggalan yang dari ucapan atau pembicaraan Ibu, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri hapus untuk kita semua.